Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Kirani, masih bersama saya Herdi Wismanjaya dalam Kirani Kiprah Alumni. Hari ini kita kedatangan alumni dari Universitas Pamulang dan siapa sangka alumni kita yang satu ini menyelesaikan studinya di program studi Teknik Kimia. Dan kini karirnya di perusahaan multinasional yang memproduksi kertas yang terus melejit. Dan hal unik lainnya, alumni kita kali ini mengaku bahwa setelah menyelesaikan masa studi di Universitas Pamulang, alumni kita ini mampu mengimplementasikan ilmunya, juga mampu memimpin tim anggota-anggotanya yang notabene dari perguruan tinggi negeri nasional yang memiliki nama dan jejak rekam yang baik. Jadi, tidak bisa dipandang sebelah mata Universitas Pamulang. Selamat datang Mas Eko di program kami ya. Salam 2022 sekali lagi, Bang. Wah. Apa kabar Mas Eko? Baik, baik Sehat ya. Gimana datang ke sini langsung atau melalui jalan yang berliku tadi sampai ke sini? Jalan yang macet. Jalan yang macet. Kalau jalan macet selalu berliku ya. Iya. Mas Eko ini kan alumni dari Teknik Kimia ya? Ya. Di Universitas Pamulang. Tahun berapa itu Mas Eko? Saya tahun 2012 wisuda. 2012. Artinya masuknya tahun berapa itu? Tahun 2007 akhir. 2007. Nah, 2007 itu masih mungkin jalannya masih berliku ya? Masih ada batu-batu ya? Gimana dampaknya seperti ini sekarang? Kalau dibandingkan yang sekarang ya, itu cukup fantastis lah perubahannya. Fantastis ya. Iya. Nah, Mas Eko ini kan sebelumnya menyelesaikan studi D1 ya? Ya. Kalau tidak salah ya, di Teknik Kimia Industri di Yogyakarta ya. Kimia Industri. Dan langsung setelah itu bekerja di perusahaan sekarang. Itu bagaimana Mas ceritanya? Kok bisa langsung dari D1 langsung kerja di perusahaan yang besar itu? Ceritanya begini. Kita kan ada kerjasama perusahaan dengan tempat saya dulu sekolah ya. Itu ada rekrutmen. Jadi ada suatu kerjasama, siapa yang dites berhasil, lulus, langsung rekrutmen. Oh begitu Mas Eko. Ya. Nah Mas Eko, selama 21 tahun ya, bekerja di perusahaan multinasional ya yang memproduksi kertas dan sekarang tuh masih di situ. Bagaimana Mas Eko bisa selama itu bekerja? Enjoy. Kerja itu kita nikmati. Begitu ya. Iya. Dan ini juga menarik ya, Mas Eko ini kan menjadi pemimpin leader lah ya, tim untuk di perusahaan yang besar tadi di dalam bidang riset ya. Dan boleh diceritakan Mas Eko, kok tiba-tiba langsung menjadi tim ya, yang notabene di bawah binaan Mas Eko itu juga teman-teman alumni dari universitas yang gajah-gajah bahkan negeri ya. Bagaimana Mas Eko bisa ceritakan kepada pemirsa di Kirani ini? Bisa. Jadi sesuatu itu tidak ada yang instan ya, tidak ada yang instan. Jadi saya waktu sama dengan yang lain, kalau hanya lulusan D1 atau SMA atau kan hanya operator. Jadi saya tahun 2000 sampai tahun 2006 saya masih operator. Jadi istilahnya level bawah. Satu keinginan saya waktu itu saya mencari-cari perguruan tinggi mana yang terdekat dengan domisili saya, dekat dengan pekerjaan saya, tapi cocok dengan passion saya dan kantong saya. Pertama sebenarnya passion saya itu memang dari dulu suka yang IPA ya. Oh IPA ya. Ya. Wah ini IPA kebetulan ya. saya dulu kan juga lulusan D1 yang kimia industri. Saya nyari tuh kesana kemari nyari, gak ada yang ketemu. Apa nih, kantongnya nggak ketemu apa yang sesuai perguruan tinggi yang passionnya tadi ya? Nggak ketemu. Akhirnya saya dapat info dan informasi dari teman, di Pamulang ada. Di Pamulang ya? Pada saat itu memang sudah Universitas Pamulang ya? Atau belum? Atau hanya dari Universitas teman-teman? Pamulang. Sudah ada ya Universitas Pamulang ya? Saya waktu di tempat kerjaan dikasih brosur sama dia. Saya lihat tuh jurusannya apa. Terus, akhirnya saya diantar dia. Oh diantar? Diantar sama teman. Kampusnya udah seperti ini? Belum. Oh belum ya? Waktu itu kampusnya masih ada yang cuma satu gedung A ya, gedung A yang. Oh gedung A ya, sudah ada gedung A, tapi udah berdiri? Udah berdiri. Oh berdiri ya? Berdiri sama waktu kalau kuliah itu di SMK ya, di Semea sebelah. Oh di
SMK dan SMEH dan STM dulu ya, di situ. Di sebelah ya. Jadi tahun 2007 akhir itu saya diajak teman pendaftaran. Akhirnya kita waktu demi waktu kita jalani terus sampai akhirnya lulus wisuda di 2012. Saya wisuda. Setelah wisuda itulah saya berani menyampaikan ke atasan bahwa saya udah lulus. Jadi selama ngambil S1 di Universitas Pamulang, khususnya Prodi Teknik Kimia, itu bos nggak tahu ya? Atau diam-diam? Saya atau ngasih tahu ke atasan itu setelah saya semester 6. Semester 6, artinya 2 semester lagi ya? Ya, karena disitulah saya sering cuti. Oh? Saya sering cuti. Ya buat penelitian, terus kita kan bikin KP ya. Kerja lapangan itu kita harus izin, kata saya. Kan saya nggak bisa ke instansi lain, jadi harus ke tempat pekerjaan juga, saya harus izin. Disitulah saya bisa, atasan saya bisa tahu bahwa saya itu sudah kuliah. Oh begitu ya? Iya betul. Baik sahabat Kirani, jangan kemana-mana karena masih banyak hal yang menarik dari alumni kita ini. Ya, tetap di Kiprah Alumni setelah pariwara berikut ini. Makan gue itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Kembali lagi dengan saya Herdi Wismanjaya, masih di Kirani Kiprah Alumni. Masih bersama kita alumni kita Bapak Eko Sutarjiono. Nah, alumni kita yang satu ini menggeluti karir di perusahaan multinasional yang memproduksi kertas selama lebih dari 21 tahun.
Mari kita gali lagi lebih dalam kiprah alumni kita yang satu ini. Nah, kita akan melihat ya foto-foto ini Mas Eko ya. Apakah Mas Eko itu masih mengingat foto ya yang kami sajikan dalam kiprah alumni ini? Ini Mas Eko, kalau foto yang pertama itu Mas Eko, bisa diceritakan tidak Mas Eko foto yang pertama? Ya, kalau foto yang pertama ini itu saat saya presentasi ya. Presentasi hasil proyek kita, karena setelah saya lulus saya mendaftarkan diri untuk namanya education scheme. Education scheme itu adalah penyetaraan terhadap pendidikan kita. Jadi harus saya dalam untuk menaikkan jabatan saya harus bikin proyek dulu. Nah, ini adalah foto di mana saya mempresentasikan proyek saya selama waktu 6 bulan. 6 bulan. Ya, setiap satu semester saya harus presentasi proyek itu ada hasilnya seperti apa. Proyek itu adalah bagian dari riset kita dan itu diimplementasikan ke produksi, lihat benefitnya apa. Apakah ada keuntungan untuk perusahaan atau enggak. Nah, ini adalah bagian dari tahap yang terakhir. Betul. Karena setiap tahapan itu selama 2 tahun ya, tadi ada 4 kali kita present, itu setiap kita berhasil dapat misalnya dapat nilai A ya, itu otomatis kita naik 1 tingkat. Jadi dari dokumen ini, foto ini banyak hal ya yang dilalui ya, dari riset, kemudian analisanya seperti apa. Berarti foto ini berdampak luas ya buat perkembangan dan juga karir Mas Eko ya. Betul. Jadi inilah hasil dari kita lulus dari Unpam, kita representasikan ke perusahaan dan kita bisa meniti karir dengan proyek-proyek yang kita jalankan dan berhasil. Menarik ini Mas Eko. Apakah dari foto yang disajikan itu ada ilmu ya dari Univ Pamulang yang masuk ke dalam foto itu? Banyak Pak, banyak sekali. Dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama kita kuliah, dari ilmu yang misalnya dari perhitungan secara ekonomi, terus perancangan pabrik, terus ilmu yang kimia organik dan lainnya banyak. Karena itu kalau kita riset otomatis kan nanti hasil riset tersebut kan harus diimplementasikan. Disitulah nanti kita harus analisis dan lain-lainnya sampai cost biaya sampai investment kita kembali berapa, itu sama dengan waktu kita kuliah. Ini Mas Eko, foto berikutnya ini kan menarik juga nih kalau kita lihat ya. Foto lagi bersamarkan. Ini ada historis apa dalam foto ini? Nah, kalau ini story ini adalah tim saya. Alhamdulillah. Tim saya dan saya bangga. Saya lulusan Unpam ya. Di tim saya itu semua. Jadi bangga ya lulusan Unpam ya. Semua tim saya itu sarjana dan isinya sarjana teknik kimia sama MIPA kimia, satu tim karena kita orang-orang riset. Itu dari perguruan tinggi negeri yang terkenal, dari IPB, UNJ, ada dari Untirta, terus ada juga Unpam, ada tim saya ada Unpam 2 orang. Artinya Mas Eko dari foto itu Mas Eko jadi leader ya? Ya, betul. Jadi leader perguruan tinggi yang dalam riset dan di perusahaan itu yang mampu bersaing ya. Paling tidak Mas Eko ini udah memimpin ya di dalam dokumen itu. Bagaimana Mas? Dari Unpam ya, Anda tiba-tiba naik jabatan ya, memimpin riset dari para gajah itu tadi. Itu memang ada lika-liku ya. Lika-liku ya. Dan itu perlu memang perjuangan yang nggak kenal waktu juga. Dan kita harus yakin ya. Semua kita ilmu yang kita dapat, kita tekuni, kita praktekkan pasti bisa. Dan saya yakin semua alumni Unpam pun dengan sungguh-sungguh pasti bisa menjalankan itu. Menarik satu lagi nih Mas Eko, di antara tim itu ya, tim yang Mas Eko sebutin ada juga nih adik ya atau alumni 2 orang tadi. Menurut Mas Eko bagaimana nih alumni satu tim dan bersaing di situ ya? Apakah mereka mempunyai kualitas dan kapasitas sama nih dengan tim yang lain? Betul. Alumni yang saya rekrut itu mempunyai kapabilitas yang bagus. Saya sering percayakan beberapa proyek untuk dia dan dia berhasil. Dan sekarang pun dia ikut seperti saya, education scheme ya. Education scheme dia penyetaraan dan dia berhasil proyek-proyeknya sehingga karirnya sekarang udah melejit
sama ya? Sama, jadi posisinya udah leader. Oh, leader. Udah leader di tim saya kan ada itu leader. Jadi kalau setara dengan teknisi ya, ahli lah, spesialis. Itu lulusan Unpam. Jadi artinya Mas Eko meyakini ya bahwa kita memiliki kualitas dalam hal ini ya, dan melihat bahkan adik kelasnya dalam satu tim itu sampai melejit ya, apa namanya, karirnya. Itu artinya mungkin Mas Eko harus menyampaikan bahwa kampus kita berkualitas, begitu Mas Eko ya? Betul, kampus kita itu tidak kalah bersaing dengan yang lain. Yakin ya? Yakin, karena di dunia kerja kita bisa menilai ya seorang yang profesional, karena bagian saya adalah kerja adalah profesionalitas ya, namanya riset perlu perhitungan tingkat tinggi ya, dan alhamdulillah teman-teman yang alumni sini yang jadi tim saya bagus. Satu Mas Eko yang mungkin jadi pertanyaan orang di luar ya, apakah harga ada hubungan juga dengan kualitas? Harga apa nih? Kan universitas kan terkenal bahwa harga, tapi dengan kualitas yang apa namanya, kualitas bintang 5 harga Bagaimana itu Mas Eko? Kalau saya kan sebagai user ya sekarang, posisinya user, dan saya juga ngalami sendiri. Waktu saya istilahnya lulus dari Unpam dan saya harus bersaing dengan leader-leader yang lain ya. Kan di bagian saya kan nggak hanya saya ya, di situ ada lulusan Undip, ada lulusan UGM, yang sekarang terus sama-sama jadi leader ya di tempat saya, jadi dan bisa. Jadi tidak diragukan lagi ya. Enggak. Berikutnya Mas Eko, ini foto yang berikutnya Mas Eko itu selfie Mas Eko atau gimana nih? Coba diceritakan nih pada sebenarnya saya mau bantuan orang foto orang lain, tapi nggak ada. Akhirnya saya selfie aja, saya pernah kenang-kenangan jadi dosen penguji ya di ITSP. Jadi pernah merasakan dosen penguji juga ya? Ya, karena saya memang ITSP dengan tempat saya bekerja itu ada kerjasama ya. Terus itu saya sering jadi pembimbing untuk orang yang penelitian dari ITSP. Biasanya dari ITSP itu dikirim ke kita untuk riset, untuk menyelesaikan penelitian dia. Dan saya diundang ke sana sebagai dosen penguji. Dosen penguji ya. Dan itu hampir sering lah. Artinya Mas Eko selain memimpin tadi tim yang luar biasa tadi, kemudian menjadi tim riset juga, kemudian masih juga berbagi ilmu ya dengan mahasiswa tentang penilaian ahli dalam hal ini bidang riset ini. Masih ada waktu itu Mas Eko? Kita berusaha. Kadang ya kita di rumah aja mereka masih konsultasi, ya kita harus bantulah. Bantu ya. Berarti selama ini yang Mas Eko rasakan ya sebagai alumni Universitas Pamulang ya, dampak loyalitas dan kapabilitasnya itu mumpuni Mas Eko atau gimana? Saya yakin lulusan PAM bagus. Yakin berapa persen Mas Eko? Yakin karena semua tergantung passion masing-masing. Oh, tergantung passion masing-masing. Tapi yang saya alami, saya punya misalnya rekrut di tim saya bagus kok. Bagus ya. Jadi sudah terlihat Mas Eko ya, hasil observasi dan lihat di lapangan memang iya ya, ternyata punya kualitas yang sama dengan kampus yang lain. Nah, kalau yang berikut Mas Eko bisa didokumentasi atau foto itu apa itu Mas Eko, bisa diceritakan? Oh, itu saat saya jadi best employee, jadi karyawan dengan prestasi baik di perusahaan. Jadi terbaik di perusahaan. Jadi kita kan ada setiap tahun itu ada penilaian dari HR ya, dari HR, dari tim MBOS tentang prestasi kinerja kita. Jadi kita mewakili dari bagian kita, satu divisi atau departemen itu, siapa yang prestasinya bagus diajukan sebagai best employee. Oh, jadi bersaing nih dari seluruh Indonesia ada di perusahaan itu bersaing. Nah, Mas Eko lah terpilih itu. Kalau ini kan kita masih 1 mil ya. Jadi saya bersaing dengan supervisor yang lainnya. Oh, begitu. Jadi antar layer. Kalau kita bersaing dengan sama-sama supervisor dengan 1 mil yang lainnya. Artinya dari foto itu Mas Eko ya berkesan ya dengan foto itu bahwa iya lulusan Universitas Pamulang itu mampu bersaing ya. Salah satu leader tadi ya. Iya, karena supervisor itu kebanyakan kan dari perguruan tinggi negeri yang bagus. Baik Mas Eko, ini yang menarik ini untuk dokumen kita yang selanjutnya Mas Eko ya. Dokumen ini kan punya sejarah panjang Mas Eko. Mas Eko itu masih unyu-unyu ya atau gimana itu ya dokumentasinya tuh? Masih kelihatan Mas Eko tuh masih muda, dan di belakangnya tuh saya lihat kan ada yang menarik itu yang kita kenal. Ini gimana Mas Eko?
sejarahnya bisa menjadi seorang sarjana? Itu waktu saya wisuda ya, tahun 2012. 2012 ya? Ya, itu suatu kebanggaan bagi saya. Saya bisa lulus teknik kimia dan menyandang gelar sarjana teknik. Impian saya, memang saya kan pengen teknik kimia. Saya cari-cari sebenarnya memang ternyata di sini ada, dan saya alhamdulillah berhasil dengan cepat ya. Dengan cepat ya. Predikannya? Predikannya biasa aja. Biasa aja ya? Biasa aja, tapi alhamdulillah prestasi yang kita dapatkan di luar. Tapi prestasi yang didapatkan itu ya. Artinya dari dokumen itu, lihat fotonya itu kan sudah megah ya, sudah megah. Ya. Itu bisa diceritakan Mas Eko, foto yang tadi, yang pada saat Anda wisuda tadi? Wisuda itu kita masih pakai auditorium yang baru ya. Auditorium baru, di kampus utama ya, Surya Kencana ya? Iya, Surya Kencana itu masih ada yang masih baru, belum lama jadi lama diresmikan lah. Yang baru ya. Masih jadi baru. Mas Eko ini salah satu yang bagian sejarah wisuda di auditorium baru begitu ya. Betul. Baik, menarik ya sahabat Kirani dengan alumni kita ini. Nih Mas Eko, kalau kita lihat dari dokumen yang satu ini Mas Eko, apa Mas Eko yang bisa diceritakan Mas Eko? Inilah saya nggak bisa berbicara ini. Ini keluarga saya ini. Oh, keluarga. Inilah penyemangat saya. Saya meniti karir, kuliah sampai selesai. Inilah penyemangat saya untuk mencapai cita-cita saya yang sudah lama terpendam. Dari dokumen itu menarik Mas Eko, menggunakan toga, tapi saya lihat juga ada anak-anak. Itu gimana Mas Eko? Apa bujang berkeluarga atau berkeluarga kuliah gini Mas Eko? Jadi saya kuliah itu sudah punya anak 2. Oh, sebentar. Berarti berkeluarga sudah punya anak 2, tapi istri 1 ya? Betul. Istri 1 ya. Ini menarik ya. Bagaimana Mas Eko? Perjuangannya kan tidak mudah sebagai kepala rumah tangga, punya anak 2, tapi kuliah. Bagaimana rumusnya ini? Ya memang perlu perjuangan ya. Di saat kita bekerja, kita langsung pulang kerja lanjut kuliah. Di sisi lain kita juga harus ngomong anak ya, karena waktu itu istri juga bekerja kan. Istri kadang kalau kerja kan dia kena shift ya. Jadi ada ceritanya, waktu saya pulang kerja kan saya day shift ya, pulang sampai rumah jam 6. Jam 6 sore? Jam 6 sore. Kuliah mulai 6:30. Oh, kuliahnya malam hari? Ya, setiap hari kan 6:30. Pulang kuliah 9:30. Jam 10 istri masuk kerja. Saya pulang kuliah langsung nganter istri kerja kan. Sebentar. Anda kuliah pagi kerja, habis itu kuliah habis maghrib. Iya. 9:30 pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah ini persiapan nih. Iya. Istri kebetulan kerja juga shift malam. Iya. Itu terjadi Mas Eko? Bertahun-tahun selama saya kuliah. Bertahun-tahun selama kuliah. Ini luar biasa, menarik bagi saya tuh. Bagaimana tanggapan istri? Ada ceritanya yang gini. Gimana? Ada kejadian, dan itu sering kejadian. Karena istri kerja kan jauh ya. 15 km dari domisili kan. Pulang kuliah memang udah capek ya, nggak ada istirahatnya kan. Terus istri harus berangkat kerja. Saya antar kan. Sampai di tengah jalan kadang tidur di pinggir kuburan. Saking ngantuknya. Setelah ngantar ngedrop istri sampai kerjaan, udah nggak kuat naik motor. Lah saya akhirnya kan di situ ada kuburan sepi kan. Tidur di situ. Di atas motor gini. Dan itu nggak sekali 2 kali, sering. Kalau pas itu istri dapat malam. Jadi mungkin ya kalau dilihat penghuni kuburan nih orang yang luar biasa perjuangannya. Jadi sejarahnya panjang ya untuk menggapai sarjana itu sampai tidur di kuburan ya. Baik Mas Eko ya. Sudah luar biasa diceritakan Mas Eko. Jadi untuk mencapai sesuatu itu tidak mudah, butuh perjuangan yang sangat luar biasa seperti alumni yang kita satu ini. Sahabat Kirani, jangan kemana-mana, masih bersama saya setelah yang satu ini. Makan gue itu keren.
Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2 pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Masih bersama saya Herdi Wismanjaya dan alumni kita Eko Sutarjiono. Seperti yang kita simak tadi, alumni kita ini menempuh pendidikan di Teknik Kimia Universitas Pamulang dan sekarang menjadi asisten manajer di bidang pada perusahaan multinasional yang memproduksi tadi kertas ya Mas Eko ya. Di balik semua tadi pasti ada perjuangan yang luar biasa dari alumni kita ini. Dan Mas Eko boleh cerita tidak kapan mengetahui keberadaan adanya Universitas Pamulang ini? Saya mengetahui keberadaan Universitas Pamulang itu lewat teman ya. Lewat teman, kebetulan teman itu tahu bahwa saya sedang mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan studi saya. Dia yang ngasih brosur ke saya. Ada beberapa brosur, itu beberapa perguruan tinggi yang intinya saya tuh cari yang jurusan teknik kimia. Yang memang, sama tadi passionnya kimia ya, tadi. passion saya memang passionnya ada di kimia. Dari sekian brosur itu ternyata yang terdekat Pamulang. Jadi setelah bertanya dengan temannya tadi, kemudian nanya passion sama, kenapa Mas Eko tuh langsung memilih atau memutuskan lah, sepertinya ini Universitas Pamulang ini pilihan tuh Mas Eko? Ya. Pertama dari jarak ya, jarak itu pertama. Yang kedua waktu, kan itu ada pilihan ya. Sedangkan saya bekerjanya adalah non shift, jadi berangkat pagi pulang sore. Dan itu kelas malam untuk di Pamulang waktu itu ada kan. Akhirnya saya memilih itu. Itu pilihan saya lanjutkan. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Pamulang jurusan teknik kimia sesuai dengan keinginan saya dari awal. Oh, jadi ada pemilihan di samping waktunya fleksibel, kemudian malam hari karena reguler B ya, dan juga jarak tempuh, sehingga Mas Eko bisa memutuskan memilih, wah ini pilihan saya pas ini ya di Unpam ya, begitu Mas Eko ya? Betul, betul. Oh ya Mas Eko nih luar biasa yang kita gali hari ini kan, setelah ada kendala-kendala oleh Mas Eko selama menempuh pendidikan di Universitas Pamulang tadi kan.
tidak mudah ya, sampai kadang-kadang sampai lelahnya ya tidur di di pinggir-pinggir trotoar jalan ya. Ternyata di sebelahnya ada kuburan juga. Jadi perubahan apa saja nih Mas Eko yang Mas Eko bisa rasakan dari sebelum kuliah sampai setelah kuliah di Universitas Pamulang? Yang pertama yang jelas adalah semangat ya. Semangat tinggi ya. Karena kita pengen udah dari awal semangat untuk kuliah, setelah lulus kita jadi kebawa untuk bekerja itu lebih semangat lagi. Itu yang terbangun dari diri kita ya. Dan kedua ada perubahan-perubahan yang dosen-dosen itu menyampaikan ke kita, yang menyebabkan berbeda dengan orang yang belum kuliah sama. Adalah satu, saya masih ingat kata dosen, pola pikir. Pola pikir ya? Ya, pola pikir itulah yang merubah seseorang itu bisa menjalankan apa yang dia inginkan, dan dia rasional lah, orang berpikir itu rasional. Masih ingat nih dosennya nih? Masih ya? Masih. Siapa nih? Pak Heri Budi. Oh, dosen kalkulus ya dulu ya. Kalkulus sama perencanaan pabrik. Kuliahnya di mana Mas Eko dulu? Kuliahnya tuh waktu teknik kimia ya, sama dosen ini di gedung mana? Itu kita kuliah itu kan pindah-pindah ya. Yang terus kalau semester awal kita kan ada di gedung sebelah ya. Gedung A ya awalnya ya? Masih gedung A dulu, gedung A ya. Nah, terus semester 4, 5 itu pindah ke Semea ya, atau SMK. Semea dan STM ya disebut ya. Situ. Mulai semester akhir itu 6 udah 7 8 lah, itu udah mulai gedung B ini jadi. Dan itulah di lantai 6, masih ingat itu di lantai 6. Oke, Mas Eko, ini perjalanan panjang ya ke Universitas Pamulang, dari kuliahnya seperti apa, bahkan 3 kali pindah ya. Motivasi terbesar nih Mas Eko, membuat Mas Eko itu tadi untuk kuliah, dan mungkin bisa dibagikan oleh sahabat kita Kirani yang di rumah. Ya, untuk sobat Kirani semua yang masih menempuh pendidikan di Unpam, terutama teknik kimia. Teknik kimia ya. Kita hanya berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Selesaikan kuliah, belajarlah dengan rajin, pasti semua akan berhasil dengan apa-apa yang dicita-citakan. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Selesaikan kuliah tapi tepat waktu Mas Eko ya. Iya, betul. Bagi sahabat Kirani yang masih menempuh pendidikan di Universitas Pamulang yang non kimia, bagaimana Mas Eko? Apakah sama nih motivasinya? Pasti semua sama. Sama ya. Sama. Jadi motivasi terbesarnya adalah untuk sahabat Kirani yang masih kuliah dan sekarang lagi menempuh pendidikan ya, tetap semangat ya untuk bisa kuliah, dan hari ini Mas Eko adalah buktinya. Ada yang ingin disampaikan nggak Mas Eko kepada adik-adiknya, karena Mas Eko ini kan alumni ya, adik-adiknya yang lagi menempuh pendidikan nih di Universitas Pamulang? Ya, ada mungkin dalam pemikiran adik-adik kelas ya, adik-adik kelas itu masih belum pede, belum percaya diri ya. Diri kalau kita istilahnya bersaing dengan perguruan tinggi yang negeri yang lain, jangan takut. Saya udah istilahnya merasakan bahwa kita itu di dunia kerja itu tidak kalah bersaing. Yang penting kita punya semangat dan kita punya istilahnya passion yang kuat terhadap pekerjaan dan pantang menyerah. Berpikir secara rasional, logika, pasti semua akan terwujud dengan apa-apa yang kita impikan. PD, percaya diri ya, tetap semangat ya, menempuh pendidikan yang ada di Universitas Pamulang. Jadi yakin harus selesai dan PD tadi Mas Eko ya. Betul. Yang jelas jangan takut bersaing. Jangan takut bersaing Mas Eko. Jangan bersaing. Ya? Karena lulusan PAM yang saya punya beberapa teman kerja yang lulusan Unpam itu banyak yang berhasil. Ada di tempat kerja pun ada, yang jadi manajer pun ada. Ada Mas Eko ya? Ada. Jadi sebetulnya ya Mas Eko merasa bukan hanya Mas Eko sendiri, ya itu ya. Ada. Banyak lulusan Unpam itu di tempat saya ada. Jadi dalam satu kerjaan ya Pak, ada. Jadi sahabat Kirani ya, disampaikan Mas Eko, jadi banyak Mas Eko ya? Sebenarnya belum tergali ya? Belum tergali, sebenarnya banyak. Dan memiliki potensi yang berbeda-beda tentunya karena dengan sesuai dengan ilmu. Jadi sangat yakin Mas Eko yang apa disampaikan oleh Mas Eko tadi ya. Yakin nih Mas Eko ya. Yakin, masih bisa. Iya. Nah Mas Eko,
tadi kita sudah mendengarkan ya perjalanan Mas Eko ya, alumni dari Prodi Teknik Kimia ya di Fakultas Teknik, kemudian sejarahnya panjang bisa sampai seperti ini. Memang tidak mudah ya sahabat Kirani dimanapun Anda berada. Mas Eko ini adalah bukti nyata bahwa alumni Universitas Pamulang memiliki daya saing yang sangat tinggi dan juga harus pede Mas Eko ya. Betul. Ya. Maka jangan kemana-mana sahabat alumni, tetap bersama kami di Kirani, Kiprah Alumni. Makan gue itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Sahabat Kirani, masih bersama saya Herdi Wismanjaya dan alumni kita Mas Eko Sutarjono. Hari ini Mas Eko kita main game Mas Eko. Iya. Kalau tadi kita sudah bertanya dan lain-lain, mungkin Mas Eko harus mengingat nih games yang akan kita tayangkan berikut ini Mas Eko ya. Mungkin masih melihat apakah yang ada di depan kita ini, kira-kira Mas Eko bisa menjawab nggak Mas Eko? Yang pertama itu Mas Eko, bagaimana? Bisa ditebak? Gambar apa? Ya? Hah? Dus mie instan ya? Nah, Mas Jam. Eko, jam. Nah, ini Mas Eko lihat, kalau kita lihat ya, ada jam ya. Ada yang tertarik nggak atau ada yang mengingat nggak Mas Eko dengan jam ini Mas Eko? Ada. Apa Mas Eko? Sering terlambat masuk kampus. Oh sebentar. Ya. Sahabat alumni ya, ini apa namanya dengan jam ini ya, saya berharap ya bukan tadi ya, sering terlambat ya. Iya, sering. Artinya ya dengan jam ini Mas Eko masuk kuliah sering terlambat. Gimana Mas kok bisa gitu Mas? Kita dari
tempat kerja ya. Itu kan lumayan jauh ya, lumayan jauh. Kita pulang jam 5:30, kampus 6:30. Kita pulang dulu ke rumah cuma buat mandi. Mandi, sholat maghrib, berangkat. Sedangkan maghrib udah jam 6 lebih kan. Oh, itu artinya jadi sampai kampus dijamin terlambat. artinya jam ini mengingatkan ya, dari kantor karena bekerja, pulang 5:30, jarak tempuhnya panjang, sampai ke rumah itu jam 6 atau 6:30, maghrib ya? Iya, cuma mandi, maghrib, berangkat. Mandi, maghrib, berangkat. Bisa dipastikan kalau kelas malam tuh jam berapa nih, Mas? 6:30. 6:30. Jadi jam 18.30 harus sudah belajar. Betul. Dan itu terlambat. So pasti. So pasti terlambat. Jadi ya, sahabat Kirani jangan dicontoh ini ya, yang terlambat nih ya, tapi perjuangannya, motivasinya yang untuk penting kita kuliah. Semangat untuk apa? Belajar. Yang kedua, Mas Eko, itu ada gambar dus mie instan. Nah, bagaimana? Masih ingat nggak nih? Ada apa dengan barang itu, dengan dus mie instan ini? Masih ingat, sewaktu saya mau ujian akhir, gerimis-gerimis, naik kendaraan, bawa 2 dus Indomie, bawa berkas ujian akhir yang mau kita pendadaran ya, sama dosen penguji, sama pembimbing. Nah itu, kita bawanya itu. Sebentar. Jadi dus mie instan ini tempat karya, tugas akhir. Tugas akhir. Dan saya Kenapa bikin sampai 300 halaman karena bikin. Kan desain perancangan pabrik itu saya bikin itu skripsi saya 300 halaman. Sebentar. Ini tugas akhirnya berupa skripsi ya, S1 ya. Jadi 300 halaman. Ini perancangan pabrik. Masih ada itu? Masih, saya di rumah. Dan dibawa? Ada di rumah, masih saya cuma utuh semua itu. Jadi dos mie instan ini berdampak besar ya, membawa seorang Mas Eko jadi sarjana dan sampai dengan sekarang. Jadi harus terima kasih Mas ini sama dos. Sama dos mie instan. Nah Mas Eko, yang berikutnya bagaimana Mas Eko? PC itu ya? Ya. Nah, ini gambar komputer. Ya. Ini kan komputer Mas Eko ya. Ada apa ya? Saya juga berpikir, kenapa gambar komputer Mas Eko? Kan udah biasa tuh kita lihat. Dulu kan saya kerjakan operator ya. Namanya operator itu kan ya kemampuannya kan secara fisik saja ya. Nah, saya dituntut untuk lebih mahir menggunakan komputer ya di kampus ini. Sebentar. Kerjanya operator dengan gambar ini, Mas Eko harus bisa belajar atau gimana, Mas? Harus bisa menguasai beberapa aplikasi ya, dari desain, dari Word, PPT, Excel dan lain-lainnya harus bisa kan. Dan itulah kesempatan saya belajar di kampus inilah saya berubah jadi yang misalnya bekerja biasa, dan kita harus mengaplikasikan. Dari sinilah saya dituntut belajar karena di kampus ini mulai semester 4-5 udah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain ya, otomatis kayak perancangan pabrik udah mulai aplikasi, dan saya harus belajar. Jadi dari kuliah itu mendapat ilmu karena keterpaksaan apa memang kewajiban Mas Eko? Kayak harus wajib punya. Wajib punya ya. Wajib punya. Jadi dari gambar ini harus punya dan mampu menguasai ya. Ya, dan itu ceritanya begini, saya beli itu rangkaian, Pak. Ya karena namanya masih ini kerja itu kan di sisi lain kita punya keluarga ya, mencukupi kebutuhan keluarga, kedua untuk biaya kuliah, ya kan. Nah, otomatis kan kita ekonomi kita kan terbatas lah ya. Saya tuh beli itu kayak orang rangkai, beli harddisknya sendiri, beli sendiri, dirakit-rakit aja udah, dirakit-rakit sendiri tuh. Baru jadi ya? Ya jadi kita mulai nih. Dan digunakan? Dan digunakan sampai sekarang masih ada. Luar biasa ya sahabat Kirani. Ini Mas Eko, dari dokumen ini kan sosok, ya, masih diingat nggak dengan sosok ini? Itu dosen kimia organik saya dulu. Oh dosen, beliau ini dosen dulu kimia. Itu dosen kimia organik saya. Saya masih ingat kita didik
oleh beliau itu kejujuran. Oh, dididik kejujuran ya. Ya. Masih ingat nggak namanya siapa? Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi ya. Ya. Oh, masih ingat. jadi itu kejujuran loh. kejujuran ya. Jujur, iya. Jadi dengan sosok dosen ini Mas Eko ya, sudah lama dari 2007 selesai 2012 itu masih ada ya apa namanya yang diajarkan beliau. Memori masih ada. Ada hubungannya nggak teknik kimia dengan kejujuran Mas Eko? Kalau di riset kan namanya orang riset itu nggak boleh bohong. Oh. Angka kalau kita bilang 2 ya 2, bilang 3 nggak boleh, kita bilang 5 nggak boleh. Karena angka 1 kan harus menghasilkan 1. Tidak bisa kita bilang 1, ntar ketemunya 2, nggak bisa. Karena eksak ya. Jadi setelah kita tuh suatu riset, satu desain harus kita menghasilkan sama seperti apa yang kita risetnya. Dan inilah yang membangun kita bahwa setiap penelitian harus dibangun dengan kejujuran. Tidak boleh kita bikin report dan lain dengan bohong, itu nggak boleh. Harus sesuai. Jadi dari sosok Ibu Wiwi ini mengajarkan kejujuran, pembentukan karakter ya, betul. sampai dengan waktu Mas Eko kuliah sampai dengan sekarang. Ini Betul. apa hal menarik ya masih diingat oleh sosok dosen Ya. ya, Ibu Wiwi ini ya. Ya. Yang berikutnya Mas Eko masih ingat sosok ini? Pak Sarwani ya. Nah, Pak Sarwani yang ingat. ya, Dr. Insinyur Sarwani MMMT. Ya. Ada apa nih dengan sosok ini nih? Dosen kita ini. Ketegasan beliau. Kenapa? Tegas beliau. Tegas. Jadi Pak Sarwani dosen ya waktu itu ya? Iya, dosen. Tegas ya? Iya. Suka marah-marah? Enggak, tapi Oh, enggak. tegas. Oh, tegas tuh gimana tegas ini? Ada tegas, "Woi, masuk," gitu. Jangan telat lagi gitu ya? Ya, dia sering gini, kalau kita misalnya ujian ya. Dah duduknya bisa. Ini kan? Oh, kok dipisah-pisah? Kan biasanya kalau orang ujian kan kita kan jajan. Udah dipisah. Dan semua dengan ketegasan dia kerjakan sesuai kemampuan. Oh, sebentar. Jadi sosok dosen Pak Sarwani ini kan apa namanya mengajarkan tentang kemandirian, kemudian apa namanya duduknya juga diatur. Ini mahasiswa mau diatur ya? Ya mau lah. Mau ya? Kalau nggak mau diatur nggak dapat nilai. Oh, jadi betul luar biasa ya dari sosok Bapak Sarwani ini ya, duduk pun harus diatur, harus dengan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Iya. Jadi dua sosok ini membuat Mas Eko apa ya, ada ilmu yang dipelajari bukan hanya teori, tapi juga implementasi tadi ya, penanaman nilai karakter ya. Setuju Mas Eko ya? Dan sekarang ini saya bawa ke tim saya. Oh, dan dibawa ilmu itu? Ilmu itu saya bawa ke tim saya, dari sekian tim itu, bahwa kerja itu harus dengan kejujuran, pertama. Kedua, kita memimpin suatu tim dengan ketegasan. Bahwa dengan tim yang jujur dan kita tegas, saya yakin tim kita akan berhasil. Baik Mas Eko ya, sahabat Kirani dimanapun Anda berada, tadi sudah dikupas tuntas oleh alumni Kitia Mas Eko ini tadi. Dari awal datang ke Universitas Pamulang sampai dengan lika-liku bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin ya, memimpin tim yang sangat luar biasa, tidak hanya perguruan tinggi swasta tapi negeri Mas Eko ya. Kemudian lika-likunya menjadi seorang sarjana dan sekarang diakui di perusahaan yang multinasional ya. Sahabat Kirani, demikian pembicaraan kita dari awal sampai dengan akhir dengan narasumber kita Mas Eko. Bagaimana perjalanan dia dari awal sampai ke Universitas Pamulang sampai dengan berjibaku dia sukses seperti sekarang. Ini untuk kita telah disampaikan oleh Mas Eko tadi Mas Eko ya, dengan nilai perjuangan tinggi, motivasi, percaya diri dan meyakinkan alumni-alumni bahwa Universitas Pamulang tepat untuk kita dan mampu bersaing ya Mas Eko ya. Betul. Terima kasih Mas Eko ya sudah hadir di Kirani ya. Terima kasih, Dan sahabat juga Kirani hari semua. ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Mas Eko yang hari ini ada di tengah-tengah kita Mas Eko ya. Terima kasih Mas Eko, saya Herdi Wismanjaya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada Kirani episode berikutnya hanya di SCTV, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Makan gue itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Oh.